Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membincang salah satu tema penting di dalam core value ASN. Ini merupakan tugas kelompok kami. Jadi sebelum saya lebih jauh membincang soal adaptif, terlebih dahulu saya akan menyebutkan eh, nama-nama yang masuk dalam kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhlis. Yang kedua, Dharma Wangsa. Yang ketiga, Arfani. Keempat, Sri Nurfadila. Yang kelima, Roiman Manggapoi Panggabean. Baiklah, saya lanjut akan membahas tema adaptif. Jadi, adaptif ini memiliki arti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Di dalam tema adaptif ini masih ada 3 poin penting lagi, yakni kreativitas, inovatif, dan proaktif. Baik, saya lanjut untuk mendiskusikan, membincang tema adaptif ini. Jadi, adaptif ini memiliki arti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi, baik itu individu atau organisasi, mestilah memiliki kemampuan adaptif dalam situasi zaman yang berubah begitu cepat, informasi yang menyebar begitu cepat, dibutuhkan sikap yang adaptif. Nah, adaptif ini bisa kita lihat dari 3 poin penting, yakni kreativitas, inovatif, dan proaktif. Oke, kreativitas itu sendiri secara sederhana merupakan kemampuan untuk mencipta, mencari jalan keluar dari setiap tantangan dan dari perubahan-perubahan lingkungan. Jadi seorang yang kreativitas itu bisa kita lihat dari kemampuan imajinatifnya, yang kemudian selalu memiliki inisiatif. Yang ketiga, memiliki batasan logis pada dirinya. Nah, yang mana yang saya maksud dengan imajinatif itu? Imajinatif ini, jadi pikiran itu membuat situasi atau menghasilkan gambaran baru dari bahan yang diterima dari dalam diri, kemudian mengaturnya menjadi urutan yang baru. Jadi singkatnya mungkin imajinatif ini selalu memiliki ide-ide baru untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, inisiatif sendiri merupakan kemampuan berpikir seseorang dalam menyelesaikan masalah jika terdapat kendala dalam suatu pekerjaan tanpa harus merubah tujuan yang dicapai. Jadi dalam suatu pekerjaan terkadang kita dihadapkan pada kendala-kendala tertentu, maka seorang yang kreatif pastilah selalu memiliki inisiatif atau jalan lain dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu ataupun organisasi tertentu. Nah, berikutnya batasan logis pada diri. Batasan logis pada diri yang dimaksud ini adalah memahami batasan kemampuan diri dalam melakukan pekerjaan. Sehingga kemudian ketika ada kendala tertentu, ada kemauan untuk belajar, beradaptasi, berikutnya inovatif. Jadi inovatif sendiri merupakan pemikiran fleksibel dan memiliki hasil yang dapat diukur. Nah, yang bisa kita lihat dari
individu atau organisasi tertentu yang berdaya inovatif itu rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian menganggap bahwa ide bisa datang dari siapa saja. Ya. Ketiga adalah pantang menyerah. Jadi rasa ingin tahu yang tinggi ini memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui sesuatu yang dapat menunjang pekerjaan. Kemudian ide bisa datang dari siapa saja, jadi mau mendengarkan pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, kemudian pantang menyerah. Ini tidak berhenti berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan meskipun terdapat kendala dalam pekerjaan tersebut. Nah, berikutnya proaktif. Ini masih berkaitan dengan kemampuan beradaptasi, adaptif. Jadi proaktif ini mengambil inisiatif dan mampu mengendalikan hidupnya sendiri dan membuat pilihan menurut nilai berpikir sebelum beraksi, sadar bahwa tidak bisa mengendalikan segala yang terjadi. Jadi kecenderungan orang seperti ini dia berpikir sebelum bertindak dan kemudian ia cepat move on, bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi memang di era globalisasi seperti sekarang ini dituntut bagi setiap individu ataupun organisasi untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Apatah lagi kalau itu berhubungan dengan masalah pelayanan publik, baik swasta maupun pemerintah. Pelayanan-pelayanan yang sifatnya masih konvensional atau manual, banyak menggunakan kertas. Nah, ini di zaman sekarang ini, ya kita biasa mendengar istilah artificial intelligence, di mana satu zaman yang kemudian pekerjaan-pekerjaan itu lebih banyak dikerjakan menggunakan mesin. Nah, kita dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan seperti ini. Makanya memang seorang ASN harus mampu beradaptasi. Jadi ditambah lagi dengan ya kita selalu bergerak, birokrasi kita terus direformasi menjadi birokrasi yang berbasis pelayanan digital. Ya, itu tidak bisa dihindari, tidak bisa terhindarkan. Kenapa? Karena ya masyarakat kita juga ya hampir semua sudah melek IT. Jadi pelayanan terhadap masyarakat juga terus harus dikembangkan. Ya, salah satu cara yaitu ya pelayanan harus direformasi menjadi pelayanan yang berbasis digital. Ini juga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, memudahkan masyarakat untuk mengurus yang hal-hal yang sifatnya administratif. Jadi pelayanan basis digital menurut saya ini sangat penting. Ya, terima kasih.